Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para subscriber dimanapun berada ataupun teman-teman yang baru saja hadir di channel saya. Di video kali ini saya ingin menerangkan dan menjelaskan kepada teman-teman semua, serta saya ingin analisa ini masalah dari sepeda motor yang lagi saya tangani, yaitu sesuai dengan judul kita kali ini, kelistrikan atau jalur kelistrikan dari Vega R, Vega ZR dan sejenisnya, seperti Jupiter Z, Vega R lama, itu sama aja ya. Nah ini motor ini itu apinya hilang ataupun nggak ada ya. Ini apinya nggak ada. Oke, ini kita mulai dari bak sebelah kiri. Itu spool terletak di bagian sebelah kiri. Kita mulai dari letak inti dari kelistrikan sepeda motor Vega ZR ini, yaitu bagian spool kipro yang berada di bagian bawah dari jok ini. Nah ini, jadi buat teman-teman semua, sebelum kita mulai di video kali ini, alangkah baiknya teman-teman semua subscribe channel saya bagi yang baru bergabung. Semoga video-video yang saya upload per minggunya itu dapat membantu ataupun dapat membimbing teman-teman semua yang membutuhkan konten seputar sepeda motor. Oke, lanjut kita ke sebelah sana, ke bagian sebelah kanan dari sepeda motor ini, sisi sebelah kanan dari sepeda motor ini. Karena soket dari spool yang berada di sebelah sana itu terdapat di sebelah kanan sini. Ini ya, soketnya terdapat di bagian sebelah kanan ini. Nah ini terdapat 3 soket. Nah ini yang terlepas ini soket sensor menuju ke speedometer. Nah ini ya, ini yang terdapat kabel warna biru. Ini ada yang pink dan lain sebagainya. Ini warna biru strip putih. Ini ke arah speedometer, yaitu switch sensor netral gigi 1, 2, 3, 4-nya. Nah ini ya, ini kayaknya udah kelepas, jadi nggak kepake mungkin ya. Nggak kepake karena sepeda motornya ini speedometernya udah nggak bagus ya. Jadi lanjut kita ke soket intinya, karena soket yang berfungsi untuk ngidupin sepeda motor ini yaitu cuman 5 kabel ini atau 2 soket ini. Ini soket putih, kita lepas terlebih dahulu ya. Soket putih ini terdapat 2 kabel, kita bersihkan terlebih dahulu. Nah ini ya, kabel berwarna pink dan juga berwarna putih. Ini ya, 2 kabel. Fungsi dari kabel ini yaitu mengarah ke arah CDI langsung. Ini arahnya ke CDI, yang mana ini kabel full share. Kabel full share negatif dan juga full share positifnya. Nah, ini dari spool menuju ke CDI. Ini full share ya, kabel full share. Yang mana teman-teman semua bisa cek. Saya cek biasanya pakai alat manual aja ya. Saya ambil dari lampu LED. Oke, lanjut kita ke proses pengecekannya. Langsung saya praktekkan proses pengecekannya dan juga jalur dari kabel-kabelnya, agar lebih jelas ya buat teman-teman semua, agar lebih mudah untuk memahami dan juga lebih jelas cara pengecekannya juga. Saya usahakan penerangan saya video kali ini lebih jelas, lebih detail, dan juga fungsi dari kabel-kabelnya juga saya jelaskan. Bukan cuma jalurnya aja yang saya praktekkan, namun juga pengecekannya. Oke, nah ini satu coketnya ataupun jalur dari lampu ini ke arah yang kabel warna pink, yang satu ke kabel warna putih. Kita satukan aja langsung. Kita ambil masanya, karena masanya terdapat dari spool langsung ya, dari spool langsung. Nah ini kelihatan ya. Nah itu berkedip, berarti full share-nya aman. Nah ini full share-nya aman. Kita lanjut cek di bagian sini. Cek di bagian soket yang ada 3 warna kabel. Yang ini, yang mana kabel berwarna putih ini input menuju ke kipro. Ini kabel warna putih input menuju ke kipro, dan warna kuning itu arah kipro juga ya, input menuju kipro, dan bercabang nantinya itu ke arah lampu
saklar lampu dari sepeda motor ini, baik itu lampu depan, lampu belakang, dan lainnya. Nah itu ya, ada 2 cabang yang mana sebelumnya juga udah pernah saya bikinkan konten, yang mana satu kabel warna kuning ini ke arah kiprok, dan sebelum ke kiprok itu ada sambungannya lagi menuju ke saklar lampu. Serta kabel warna hitam ini, kabel berwarna hitam itu masa ke bodi, masa dari sepeda motor ini menuju ke masa ya. Ini kabel warna hitam menuju ke masa seperti biasa. Lanjut, ini penjelasannya udah selesai, dan lanjut kita cek di bagian api input menuju ke arah kiproknya. Nah ini ya, kita cek. Selain dari jalur ini kita jelaskan, kita juga praktekkan cara cek dari spoolnya. Nah yang mana ini kabel warna hitam kita colok, serta kabel warna yang satunya menuju kabel berwarna putih yang soket sebelah pinggir sebelah kanan ini ya, seperti ini. Kita cek hidup ya, berarti spool dari sepeda motor ini aman dan full setnya juga aman. Nah seperti itu proses pengecekannya dan jalur kabelnya. Lanjut kita pasang kembali soket dari spool dan full set tadi. Ini kita pasang aja ya soket dari sensor netral dan gigi 1 2 3 4 nya. Oke, nah udah selesai, berarti ini aman di bagian spool. Lanjut kita ke bagian kiproknya. Kita berpindah arah ke bagian sebelah kiri kembali. Nah ini ya kiprok, ini kiprok soketnya kita lepaskan aja. Lanjut kita cek arus dari spoolnya apakah masuk menuju ke kiprok, dan juga penjelasan warna kabel arahnya kemana aja. Kita lanjut ya, ini terlebih dahulu kita bersihkan aja. Nah ini soket dari spool menuju ke kiprok. Nah kabel-kabel yang tadi kita jelasi, kayak saya perjelas kepada teman-teman tadi, ini soket dari spool menuju ke kiprok tadi. Nah soket kiproknya ya, ini kita jelas, warna kabelnya udah jelas ya, cukup jelas. Jadi ini warna kabel, yang mana kabel berwarna hitam ini masa, berwarna putih itu input dari spool yang tadi kita jelaskan. Ingat ya, ini warna hitam masa, warna putih input dari spool yang tadi kita perjelaskan kepada teman-teman semua. Warna kuning juga dari spool yang mana kabel lampu tadi ya, kabel lampu yang tadi kita jelaskan. Dan berwarna merah ini keluaran dari kiprok, menuju aki, dan juga bercabang dia menuju ke kunci kontak. 2 jalur ya, satu jalur ini kan ada dua kabel keluaran dari kiproknya. Satu kabel menuju ke aki, satu kabel menuju ke kunci kontak. Nah ingat ya, itu dari belakang ada 4 jalur dari soket kiprok ya, yang mana kabel putih input dari spool, hitam masa, kuning input dari spool menuju ke kiprok dan ke lampu, merah itu keluaran dari kiprok menuju ke kunci kontak dan juga aki 12 voltnya ya. Nah oke. Jadi buat pengecekan ini, apakah ini yang mana ini kita cek dari soket sini, apakah api dari spool tadi sampai ke kiprok. Nah, jadi yang perlu kita cek itu kabel warna putih sama hitam, kita satukan seperti ini. Yang mana kabel putih itu input dari spool dan hitam masa. Jadi kita tinggal cek 2 kabel ini disatukan seperti ini pakai lampu, dan kita cek apakah hidup. Berarti kalau umpamanya hidup, ini kabel dari spool tadi itu nggak ada kendala dan nggak ada masalah ataupun putus, itu nggak ada ya, berarti normal kalau umpamanya hidup. Nah hidup ya,
Seperti teman-teman semua lihat, ini hidup. Nah, berarti aman dari kabel tadi yang tadi kita cek dari spool itu aman, hidup, dan sampai ke kiprok juga aman. Jadi lanjut kita pasang aja soket dari kiprok ini. Nah, ini kita pasang kembali soket dari kiproknya, karena input dari spool dan juga lampu serta lainnya itu aman. Ini lampu tadi nggak saya cek ya, nggak saya cek karena kita ini mau proses penghidupan sepeda motor. Jalurnya udah saya jelaskan kepada teman-teman semua. Kalau mau cek lampu, kita tinggal colokkan kabel warna kuning serta kabel warna hitam. Spool aman menuju ke kiprok. Buat pengecekan kiprok, kita cek di bagian kunci kontak, jalur ke kunci kontak. Itu kan keluaran dari kiprok tadi kabel berwarna merah, input menuju ke kunci kontak, dan output dari kunci kontak itu berwarna coklat. Ataupun keluaran dari kunci kontak menuju ke CDI itu berwarna coklat. Jadi buat pengecekan kiprok maksud saya, buat pengecekan kiprok itu cek di bagian kabel kunci kontak. Karena keluaran dari kiprok menuju ke CDI itu melalui kabel berwarna merah menuju ke kunci kontak, dan kunci kontak itu outputnya ataupun keluarannya menuju ke CDI itu kabel berwarna coklat. Mengerti ya? Sampai di sini mengerti? Jadi buat pengecekannya, ini sebelumnya kabelnya udah memang dari sananya ya, dari sananya udah keputus seperti ini. Ini kontaknya udah blong seperti ini ya, nggak kepake. Jadi kunci kontak dilangsungkan kabel di sini. Udah diputus sama yang punya sepeda motor sebelumnya di mekanik yang lain mungkin, atau dia sendiri. Jadi kontaknya di sini aja, lanjut. Jadi kita tinggal cek di bagian sini, nggak perlu buka-buka di bagian depan. Kalau umpamanya teman-teman semua punya kendala motor seperti ini dan kontaknya masih normal seperti ini, tinggal buka, ambil kabel yang berwarna merah dan juga coklat ini. Cara cek kabel kiprok apakah ada arus, itu kita masih gunakan cara seperti tadi, itu gunakan lampu. Ini kabel merah dan juga kabel coklat, itu kita sambung seperti ini dan selah sepeda motor ini. Nah, ini ya, ini sepeda motornya kita selah, apakah ada arus. Nah ini ada arus, berarti aman dari kiprok menuju ke kunci kontak, dan kunci kontak itu output ke CDI juga aman. Jadi ini aman ya, berarti kunci kontak aman dan api dari kiprok itu aman. Ini udah ada arus menuju ke CDI, jadi tinggal kita sambung, berarti otomatis ini sepeda motor kiproknya aman. Nah, lanjut kita ke bagian CDI. CDI terdapat di dalam jok sepeda motor ini. Nah, ini ya. Ini sekring. Dalam jok motor itu terdapat ruang aki sebelah sini, yang ini bandit starter. Ini sekring dan CDI-nya terdapat di bawah sini. Itu komponen terdapat di dalam jok sini. Ini kabel aki ya. Dan ini CDI. Ini kita jelasin warna-warna kabelnya terlebih dahulu. Warna oranye ini ya, kita mulai dari soket ini lebih jelas lagi. Ini warna oranye, berwarna oranye soket di soket ini. Ini kabel warna oranye menuju ke kuil sepeda motor ini. Dan berwarna pink ini input dari pulsar tadi, dan juga putih ini. Pink dan putih ini input dari pulsar, negatif dan positif dari pulsar. Nah, berwarna coklat di bawah sini, ini warna coklat ya, di bawah warna oranye. Ini kabel dari kunci kontak. Kabel dari kiprok menuju kunci kontak tadi, dan kunci kontak menuju ke CDI ini ya. Input ataupun kabel masukan arus dari kunci kontak menuju ke CDI. Nah, ini keluarannya berwarna oranye yang saya jelaskan tadi menuju ke kuil. Jadi warna coklat itu input dari kunci kontak,
oranye menuju ke kuil, pink dari pulser, pink dan putih itu negatif positif dari pulser. Dan juga kabel hitam yang berada di bawah sini, ini ya kabel hitam. Kabel hitam itu kabel massa menuju ke CDI. Kabel massa dari sepeda motor ini, kabel yang berwarna hitam sini, bagian bawah dan tengah sini. Ini ya. Ini kabel hitam. Jelas ya? Kabel hitam ini itu kabel massanya. Kabel massa menuju ke CDI. Nah, itu ya penjelasan warna. Ada 5 jalur soket dari sepeda motor ini. Oranye, pink, putih, coklat, dan hitam. Sampai di sini saya harap teman-teman semua mengerti, dan kita tinggal cek di bagian api dari kunci kontak menuju ke CDI apakah masuk. Kita cek aja ya. Ini bagian tengah sini paling bawah itu massanya. Nah, ini yang bawah sini massa, yang tengah yang udah saya colok massa, dan kabel berwarna coklat itu dari kunci kontak menuju ke CDI. Jadi kita cek juga apakah ada yang putus. Nah, ini tinggal kita selah. Nah, hidup ya. Hidup berarti dari kunci kontak menuju ke CDI itu aman. Ini aman ya. Aman, dari kunci kontak ke CDI itu aman. Jadi tinggal kita pasang CDI-nya kembali. Oke. Sudah selesai, CDI-nya udah kita pasang. Tinggal kita cek kabel di bagian kuilnya. Lanjut ya. Ini kuilnya, di bagian kuil ini. Ini terdapat 2 kabel, 2 jalur kabel. Yang mana satu yang terdapat di baut sini, ini yang menempel, kabel warna hitam ini, yaitu massa. Ini massa. Dan ini kabel berwarna oranye, keluaran dari CDI menuju ke kuil tadi, yang tadi kita jelaskan sebelumnya. Ini kabel warna oranye. Kita cek aja. Lanjut ya. Kita tinggal cek. Ini mohon maaf kita nggak bisa menggunakan lampu karena tegangan arusnya terlalu besar, nanti lampunya putus ya. Jadi kita langsungkan aja seperti ini. Kemudian kita cek. Kemudian kita selah. Nah, ada arus ya. Arusnya ada. Nah, kelihatan ya. Nah, itu berarti aman. Dari CDI menuju ke kuilnya itu aman. Keluaran ataupun output dari CDI ke kuil itu udah aman. Jadi tinggal kita cek di bagian keluaran dari kuil. Nah, ini kita pasang kembali soketnya dan kita cek keluaran dari kuil. Nah, ini kabel dari kuil yang udah disambung seperti ini ya. Jadi kita cek api dari kuilnya. Dari kuil menuju ke busi. Nah, ini sama-sama kita lihat. Harusnya ada. Oke. Berarti pengapian dari sepeda motor ini aman. Yang sebelumnya saya juga udah cek nih ya. Sebelumnya saya udah cek sepeda motor ini pengapiannya di kunci kontak langsung tadinya. Tadinya saya udah cek di kunci kontak. Karena kunci kontaknya udah kebuka seperti ini, jadi saya langsungkan aja pas pemilik sepeda motor agak ngos-ngosan juga ya nyalanya. Jadi tadinya saya udah cek di bagian kunci kontak, saya langsungkan pasang lampu di sini.
di kabel warna merah dan juga coklat ini. Jadi tadinya nggak ada arus sama sekali. Dan lanjut saya eksekusi sambil bikin video kita kali ini. Itu saya menganalisa sebelumnya terdapat di kiprok, dan buat kepastiannya saya cek di spool sekalian bikin video kita kali ini. Dan spool aman menuju ke kiprok, dan kita cek kembali pas sudah kita lepas soketnya. Setelah kita lepas soket, cek kabel spool, input dari spool baik itu warna kuning dan juga putih serta lainnya, yang intinya warna putih ya, dari spool menuju ke kiprok itu aman. Dan kita pasang soketnya, kita cek keluaran ataupun output dari kiprok menuju ke kunci kontak. Tadinya kebetulan saya juga kaget, ternyata output dari kiprok menuju kunci kontak malah setelah kita lepas soketnya, kita pasang kembali, ini malahan terdapat arus ya, seperti kita lihat tadi, malah dapat arus 12 voltnya itu udah nemu lagi, udah bagus. Jadi intinya masalah sepeda motor ini sudah kita temukan, dan apinya setelah kita lepas soket dari kiproknya itu malahan udah aman. Ini ternyata masalah dari sepeda motor ini entah kiproknya udah error ataupun soket dari kiprok ini yang tadinya entah itu kotor ataupun longgar. Makanya pas kita udah cabut, pasang kembali, malah nemu arus di kunci kontak. Saya juga heran tadinya ya. Jadi ini udah kita temukan masalahnya terdapat cuman di kiproknya. Masalah intinya cuma terdapat di kiproknya. Tapi entah itu kiproknya bermasalah ataupun soketnya. Nanti kita konsultasi lagi apakah kiproknya diganti ataupun kita pakai yang lama. Namun takutnya nanti kiproknya yang error. Jadi kita sarankan buat ganti aja ya. Oke, ini businya udah kita pasang ya. Setelah kita pengecekan dari pengapian tadi, tentunya buat pemasangan busi kita nggak praktekkan kepada teman-teman semua. Udah pasti tahu lah ya semuanya ya. Jadi ini jalur kabel tinggal satu. Ini kabel dari kuilnya seperti yang kita jelaskan tadi. Dan ini tinggal kita selah hidupkan. Ini kiproknya pasti pakai yang lama ya. Ini masih pakai yang lama. Dan ini yang baru. Setelah konsultasi langsung sama pemilik sepeda motornya, itu dia minta gantikan yang baru aja karena nanti bisa jadi kiproknya yang error, karena sebelumnya kadang mogok, kadang hidup kembali sepeda motornya. Itu berarti dalam artian apinya hilang timbul, jadi bisa jadi kiproknya yang error. Jadi kiproknya kita ganti aja kata yang punya. Kebetulan ini kiproknya udah ada ya, yang punya kita udah konsultasi langsung dan dia minta ganti kiproknya yang baru. Oke, ini kita coba tes pakai kiprok yang lama terlebih dahulu ya. Kita coba selah ini sepeda motor dan kita proses penghidupannya. Ini yang lama hidup ya. Nah ini itu pakai kiprok yang lama dan dia hidup ya. Ini pakai kiprok yang lama, dia udah hidup. Jadi yang sebelumnya tadi apinya hilang total, itu bisa jadi analisa kita terdapat di kiproknya. Karena sebelumnya kita cek di bagian kabel kunci kontak, itu api nggak ada. Dan pas kita cek bikin langsung analisa di video, ini kembali ada seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kita ganti aja kiproknya buat penjelasannya. Dan ini kiprok yang lama udah saya ganti ya, sama kiprok yang baru. Dan tadi kiprok yang lama juga udah hidup. Otomatis ini kiprok yang baru udah pasti hidup juga ya. Namun ini saya juga perlihatkan di video kali ini kiprok yang baru pas setelah pemasangan. Nah, oke, sekian, terima kasih banyak. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aktifkan loncengnya di bawah sini agar tidak ketinggalan video-video terbaru saya. Video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua pemula dari seputar sepeda motor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.